Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa zid ala abdika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya, karena dengan nikmat tersebut kita mampu melaksanakan salah satu di antara perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Pada kesempatan siang hari ini saya akan bawakan sebuah kisah seorang sahabat yang dikenal dengan saudagarnya para sahabat, yang dikenal dengan julukan Al-Ghaniyus Syakir, orang yang kaya tapi pandai bersyukur. Dia adalah seorang sahabat di kalangan as-sabiqin al-awwalin, yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk 10 di antara sahabat yang dikhabarkan masuk surga padahal beliau masih hidup. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal dengan yang namanya Abu Muhammad. Bahkan ketika kecil beliau dikenal dengan namanya Abdu Amr atau Abdu Al-Ka'bah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya bernama Abdu Amr atau Abdul Ka'bah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganti nama tersebut dengan nama Abdurrahman ibn Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf nama aslinya bukan Abdurrahman bin Auf, akan tetapi disebut oleh kalangan ahli sejarah yaitu Abdul Ka'bah atau Abdu Amr. Dan itu terjadi ketika seorang Quraisy mendatangi Abdurrahman bin Auf, yang dimana Abdurrahman bin Auf menulis sebuah surat dengan mengatakan dari Abdurrahman bin Auf. Apa kata mereka? Bukankah namamu itu Abdu Amr? Rubah namamu, tidak dengan Ar-Rahman di sana, akan tetapi tulislah dengan Abdu Amr, hambanya si Amr. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama Abdurrahman ibn Auf dengan Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya Abdul Ka'bah. Dan ini
menggambarkan kepada kita bahwa setiap kita ketika ada sebuah nisbatul abd, menisbatkan hamba kepada selain Allah dalam nama kita, maka disunahkan untuk mengganti nama tersebut menjadi nama yang menisbatkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Imam Malik dan beberapa imam di kalangan ulama madhab menyebutkan bahwasanya tahrim likulli ismin mu'abbadin li ghairillah, pengharaman akan menisbatkan penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, maka dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan di sana ada sebuah bab yang namanya Manaqib Abdurrahman bin Auf. Manaqibnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Karena saking keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga para ulama hadis di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sebuah bab terkait dengan keutamaan-keutamaan tersebut dengan sebutan manaqib. Kemudian disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan semenjak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu masuk Islam, beliau mengharamkan yang namanya khamr, mengharamkan yang namanya minuman keras untuk dirinya sendiri. Karena pada awal-awal Islam muncul, khamr itu tidak diharamkan, sehingga ada berapa tahapan-tahapan khamr itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tahriman mu'abbada, pengharaman yang selama-lamanya. Tetapi Abdurrahman bin Auf sudah mentekadkan dirinya untuk mengharamkan khamr untuk dirinya sendiri. Begitu juga pada waktu itu para sahabat yang lainnya. Walaupun dikenal pula bahwasannya di kalangan mereka masih banyak yang minum khamr pada waktu itu sebelum diharamkannya khamr. Bahkan di rumah-rumah mereka banyak khamr-khamr. Oleh karena itu ketika khamr itu diharamkan, maka kota Madinah disebut dalam sebuah riwayat itu dibanjiri dengan khamr karena setiap orang di kalangan kaum muslimin, penduduk ahli Mekkah, penduduk ahli Madinah, semuanya mengeluarkan khamr, kemudian menghancurkannya di jalan-jalan umum, sehingga disebutkan seperti banjir dengan khamr. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula bahwasanya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan sebuah hijrah. Yang pertama, hijrah ke kota Habasyah. Karena pada waktu itu beliau merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman ketika beribadah di kota Mekkah pada waktu itu. Maka beliau pun hijrah bersama sahabat yang lain ke kota Habasyah. Bahkan ketika beliau radhiyallahu taala anhu hijrah ke kota Madinah, yang dimana Abdurrahman bin Auf pada waktu itu dikenal dengan saudagar kaya di kota Makkah, maka apa kata penduduk Quraisy, para pemuka Quraisy kepada Abdurrahman bin Auf? Mereka mengatakan, ya Abdurrahman, kalau kau ingin pergi kota Madinah, tinggalkanlah harta-hartamu di kota Makkah. Pergilah kau tanpa membawa harta sedikit pun.
Subhanallah, ini sebuah ujian para sahabat ketika harus meninggalkan hartanya demi agamanya, meninggalkan kota Mekkah yang kaya raya pada waktu itu. Kondisi mereka tinggalkan hanya untuk hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat kaum muhajirin yang dimana mereka itu dalam kondisi fakir, tidak punya apa-apa, dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, maka disinilah sebuah peranan seorang pemimpin, sebuah peranan seorang pimpinan di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah persaudaraan di kalangan muhajirin dan ansor, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membangun Masjid An-Nabawi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum ansor dengan kaum muhajirin. Harapannya orang-orang ansor membantu kaum muhajirin yang dia tinggalkan keluarganya di kota Mekah, yang dia tinggalkan hartanya di kota Mekah, hanya untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Disebutkan bahwasannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau dipersaudarakan dengan seorang saudagar kaya di kota Madinah yang bernama Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam sejarah, Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu taala anhu seorang kaya raya dan dia pun punya 2 istri. Maka ketika dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu taala anhu, maka akhirnya Sa'ad ibn Rabi merasa kasihan kepada saudaranya yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka dia katakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, aku punya harta. Bagaimana kalau kita bagi 2? Kamu setengah, saya setengah." Kemudian yang berikutnya, "Ya Abdurrahman, aku punya 2 orang istri. Pilih di antara keduanya yang paling cantik, kemudian kau pilih, dan aku akan ceraikan dia." Subhanallah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kita punya 2 istri itu cari yang paling kita tidak sukai, mungkin kecantikannya kurang dari yang satunya. Tapi Sa'ad bin Rabi ketika keimanan muncul kepada dia dan tertancap dalam hatinya, ini orang dari kota Mekkah meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya untuk khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang seperti ini perlu untuk dibantu. Ternyata sebuah jawaban yang sangat indah, sebuah jawaban seorang Abdurrahman bin Auf yang tidak mau tergantung kepada manusia, yang tidak mau memanfaatkan kebaikan manusia, yang tidak mau sekedar menerima apa yang didapatkan dari manusia. Maka lihat seorang Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, "Dullani ala suq at-tajiru bihi." Tunjukkan kepadaku mana yang namanya pasar. Jadi yang pertama kali yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepadaku mana pasar. Tidak mau menerima langsung uang setengah-setengah harta dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi. Tidak mau menerima salah satu istri yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi dan dipilih yang paling tercantik, tidak. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan mana pasar, aku akan berniaga di sana. Maka subhanallah, sebuah kecerdasan Abdurrahman bin Auf di dalam masalah berdagang menjadikan beliau
termasuk seorang yang sukses pada waktu itu. Jangka beberapa hari atau berapa pekan atau berapa bulan saja. Maka tiba-tiba dia pun akhirnya menikah dengan wanita ahli Madinah, penduduk Madinah. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika melihat Abdurrahman bin Auf dengan kondisi yang berbeda, di awalnya kusut, nggak keurus misalnya. Kemudian kondisi yang berikutnya ketika menghadap Nabi SAW dalam kondisi bau minyak wangi seorang wanita, dan wajahnya berseri-seri, dan wajahnya kelihatan gembira dari wajahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Nabi SAW, "Atazawwajta ya Abdurrahman?" Apakah kau sudah menikah? Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku sudah menikah dengan wanita penduduk Madinah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, awalim walau bisyatin, maka lakukanlah sebuah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Maka disinilah di antara syariat walimah dari Rasulullah SAW bersyukur akan sebuah kenikmatan seorang ketika dia itu sudah menikah, karena itu hal yang penting untuk diumumkan kepada orang lain dan bentuk rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan sebuah walimah, dan akhirnya beliau radhiyallahu taala anhu pun mengadakan sebuah walimah. Setelah itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pun ketika mengetahui ilmu terkait perniagaan, mengetahui ilmu terkait dengan jual beli dan lain sebagainya, maka luar biasa beliau menjadi sosok yang sungguh sangat kaya raya. Sampai-sampai beliau mengatakan, dan itu diabadikan oleh sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha, ketika beliau menukilkan pernyataannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, apa kata Abdurrahman? Lau rafa'tu hajaran tahta qadami lawajadtu fihi dhahaban wa fiddatan. Kalau seandainya, kata Abdurrahman bin Auf, aku angkat batu yang ada di bawahku ini, kata Abdurrahman bin Auf, maka sungguh aku akan dapatkan di bawahnya emas dan perak. Artinya apa? Artinya keberkahan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika perang Tabuk disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pula berinfak dengan infak yang sangat luar biasa, yang dimana beliau membantu pasukan perang pada waktu itu di perang Tabuk. Dan juga disebutkan pula bahwasannya Abdurrahman bin Auf pernah menjadi imam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang dan pada waktu itu dikumandangkan iqamat, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu diminta untuk maju. Dan kemudian tanpa disadari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ikut bersama jamaahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf pun merasakan sebuah kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan memberikan sebuah isyarat agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju sebagai imam. Karena yang layak untuk jadi imam adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula bahwa ketika ajal atau ketika pemilihan Umar bin Khattab, beliau memiliki sebuah peranan yang luar biasa sebagai pemberi fatwa. Ketika di Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang Abdurrahman bin Auf dikabarkan bahwa ketika nanti aku akan mati, kata Utsman bin Affan, yang layak untuk menggantikanku setelahku adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, bukan Ali bin Abi Thalib. Maka Abdurrahman bin Auf ketika mendengarkan berita itu, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kalau seandainya benar berita tersebut, Utsman bin Affan ingin mengangkatku setelah kematiannya, menggantikannya sebagai khalifah, maka wafatkanlah aku sebelum wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ternyata benar, Allah wafatkan Abdurrahman bin Auf sebulan sebelum Utsman bin Affan meninggal dunia. Subhanallah, ini seorang yang betul-betul ketika mengetahui bahwasannya sebuah jabatan hal yang paling berat untuk dia beban, dia memohon kepada Allah. Kalau itu baik, diberikan sebuah petunjuk. Kalau itu jelek, meminta kepada Allah untuk dijauhkan daripada itu semuanya. Ini pentingnya seorang hamba dalam kondisi apapun juga dia harus senantiasa datang kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan ketika Abdurrahman bin Auf dalam kondisi sakit, sebelum wafat, menghampirinya, Abdurrahman bin Auf mengatakan dan menangis dan membagi-bagikan hartanya terlebih dahulu, bahkan berpesan untuk hartanya diberikan pula kepada para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menangis, ditanya oleh anak-anak dan keluarganya semuanya, ma yubqika ya abati, apa yang menyebabkan kau nangis? Bukankah engkau telah mengeluarkan hartamu untuk fisabilillah? Bukankah engkau senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan hartamu dibagikan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Seorang memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, inna safara tawil wa zadi qalil. Sesungguhnya perjalanan sangatlah panjang, akan tetapi bekalku sangatlah sedikit sekali. Ini sosok Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan perjalanan sangat panjang, akan tetapi bekal yang dibawa sangatlah sedikit sekali. Sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu disebutkan beliau meninggal dunia di umur 72 tahun, dan disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu pernah menikah sampai 12 kali. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf menikah sampai 12 kali, dan akhirnya hanya 4 saja, karena itu dibatasi oleh syariat. Dan disebutkan bahwasannya beliau memiliki anak 20 putra dan 8 putri. Ini sahabat yang mulia, seorang saudagar kaya raya, dermawan, dan seorang yang sangat dimuliakan oleh para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan motivasi kita untuk senantiasa kita
mengikuti jejak para sahabat, dan diantaranya adalah sebuah sifat kedermawanan seorang sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.